Kita masuk pada informasi yang pertama, Saudara Ketua Kerukunan Keluarga Mahesa Kota Sorong, James Nixon Senewe SE, berharap ancaman perang ideologi Pancasila di tahun politik diwaspadai agar tidak memecah belah persatuan dan kesatuan. Harapan ini disampaikan menanggapi tema Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2023, Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Maju, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Bung James, bagaimana Anda sikapi ancaman perang ideologi di tahun politik yang dipicu politik identitas, miskomunikasi, dan hate speech atau ujaran kebencian? Tentunya akan membahayakan kalau kita tidak antisipasi, terutama ideologi. Kalau kita berbicara tentang ideologi, tentunya pemahaman tentang negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tentunya kita harus memahami betul arti dari Pancasila sehingga tidak terjadi hal-hal seperti kayak ujaran-ujaran kebencian yang tidak mendasar, terus berita bohong atau hoaks yang tidak mendasar, dan yang lebih parah lagi yang istilahnya tidak sesuai dengan ideologi kita, ideologi atau tidak sesuai dengan Pancasila. Solusi yang bisa mengatasi ancaman perang ideologi di tahun politik yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan menurut Anda apa? Menurut saya yang baik adalah mengontrol mulai dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tentunya keluarga kayak saya sebagai walaupun sebagai tokoh masyarakat, tetapi menjadi kepala rumah tangga juga. Kita harus memberikan penjelasan yang baik buat anak-anak kita sebagai pengguna alat media sosial, sehingga mereka bisa mempergunakan itu dengan baik. Dan juga di lapisan masyarakat. Di lapisan masyarakat tentunya butuh dukungan dari pemerintah, atau istilahnya kita bersama-sama dengan pemerintah untuk bagaimana mengedukasikan hal-hal yang positif kepada masyarakat di dalam penggunaan media sosial, sehingga kita dapat meredam atau dapat mencegah hal-hal yang negatif yang terjadi. Apalagi kan kita ini masuk di tahun politik, tentunya hal-hal berita-berita bohong atau hoaks itu sering terjadi. Bahkan rasisme juga itu sering terjadi. Bahkan politik identitas juga itu sering terjadi. Tentunya konten-konten ataupun aplikasi-aplikasi yang negatif itu dapat diredam oleh pemerintah lewat dinas terkait atau kayak Kominfo, begitu bisa membatasi hal-hal tersebut sehingga tidak mencuat, tidak keluar lewat, tidak di-share ke seluruh masyarakat, sehingga hal yang negatif langsung diredam sehingga tidak terjadi hal-hal yang di luar dugaan ya. Apa yang tersirat di balik tema Hari Kesaktian Pancasila 2023? Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Maju. Pancasila ini terdiri dari ikatan 5 sila yang betul-betul sangat harus kita hayati ya sebagai warga negara, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia. Kalau persatuan Indonesia kita dirongrong oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi sehingga menyebarkan hal-hal atau isu-isu yang tidak mendasar, tentunya ini akan merusak. Dan ya ini harus diantisipasi baik kita sebagai orang tua atau tokoh masyarakat yang ada di Kota Sorong ini maupun pemerintah. Tentunya kalau ada pemerintah tentunya ada rakyat, dan ini harus seimbang sehingga program dari pemerintah dirasakan oleh masyarakat, dan istilahnya dari masyarakat mendapatkan manfaat yang baik buat mereka. Dan tentunya ini suatu hal yang sangat-sangat baik, dan ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga segala program ataupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu bisa berjalan dengan baik. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita merasakan dampak keadilan sosial dalam artian pemerintah memberikan hal
atau program-program pemerintah mengena kepada masyarakat, ke elemen masyarakat, lapisan masyarakat, tentunya masyarakat akan merasa bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu sangat adil bagi masyarakat, sehingga masyarakat juga, saya sebagai tokoh masyarakat, tentunya melihat ke komponen seluruh anggota masyarakat juga, kita punya kerukunan atau kita punya paguyuban dan lain sebagainya, merasakan bahwa rasa adil yang diberikan atau rasa adil yang kita lakukan ini kan berbagai elemen masyarakat. Jadi lapisan masyarakat ini harus tentunya harus merasakan dampak yang adil, sehingga segala apapun, bukan cuma pemerintah, di dalam organisasi pun kita sebagai tokoh masyarakat pun merasa kita memperlakukan anggota secara adil, ya tentunya akan berdampak baik, apalagi kalau dari pemerintah, sehingga hal ini adalah hal-hal yang sangat-sangat mendasar, atau ideologi ini sudah sangat-sangat bagus atau sudah sangat-sangat luar biasa baiknya untuk kita lakukan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang negatif, baik berita hoax, baik hal-hal yang merusak akan ideologi ini. Kalau kita diberikan pemahaman yang baik, tidak akan terjadi seperti itu. Terima kasih sudah berbagi di CWM News. Terima kasih Pak Poli, sama-sama.